14 km. Bukanlah jarak yang dekat bagi anak-anak. Namun, setiap hari mereka harus menempuh jarak yang jauh tersebut untuk bisa sampai ke SD Negeri Data Sumba Timur. Berjalan dengan perut yang lapar membuat mereka tak dapat berkonsentrasi ketika belajar. Kemampuan siswa dalam belajar pun masih kurang. Tak jarang, guru menemukan anak-anak kelas 5 belum bisa membaca dengan lancar. Kondisi pendidikan di pedalaman pun begitu memprihatinkan. Guru lokal memiliki pengaruh yang besar bagi kemampuan anak-anak di sekolah. Namun, cara mengajar yang kurang menarik dan guru yang jarang mengajar membuat mereka kesulitan dalam menerima materi pelajaran. Gurunya itu nggak pernah datang. Kalau datang pun dia datang jam 9, pulang jam 10, jam 11. Tangan Pengharapan mengirimkan guru PGSD untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi 102 anak di Data. Guru pedalaman Tangan Pengharapan pun memberikan motivasi dan semangat yang baru bagi anak-anak. Dengan guru yang berkualitas dan kreatif, kini anak-anak menjadi lebih aktif dan senang untuk belajar. Harapan baru pun mulai muncul bagi anak-anak di SD Negeri Data. Terima kasih kepada para partner dan donatur yang telah mendukung pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia. Kiranya uluran tangan kita dapat memberikan harapan bagi anak-anak pedalaman untuk dapat meraih impian dan memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Nusa Tenggara Timur adalah pulau dengan tanah karang di mana air sangat susah ditemukan jika sedang musim kering. Begitulah keadaan yang terjadi di Desa Tliu. Desa ini mempunyai jarak yang cukup jauh dari jalan utama dan hanya bisa dicapai melalui jalan yang berbatu. Panas terik dan debu halus yang berterbangan adalah suatu hal yang biasa untuk mereka. Namun meski begitu, keadaan tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap datang belajar sekolah. Mulai dari kelas PAUD hingga kelas 6 SD, semuanya tetap semangat datang sekolah dan mengikuti bimbel. Karena sekarang mereka bisa belajar sambil bermain dengan metode SSM yang diterapkan Tangan Pengharapan. Kegiatan belajar di Center Tliu diawali dengan PAUD di pagi hari, lalu disambung dengan kegiatan bimbel pada siang hari setelah anak-anak SD pulang sekolah. Sebelum pelajaran dimulai, mereka diberi makanan tambahan bergizi supaya mereka tetap semangat mengikuti bimbel. Anak-anak di Desa Tliu sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bapak Ibu donatur melalui Tangan Pengharapan di desa mereka. Sekarang anak-anak bisa mendapatkan ranking 10 besar dan bersaing dengan sekolah di desa lain. Tanpa adanya bantuan Bapak Ibu donatur, mungkin kegiatan belajar di Desa Tliu tidak akan sampai seasik ini. Helping people live a better life. Maria Agustina Ambone, atau yang biasa disapa Maria, merupakan salah satu anak di Feeding and Learning Center, Gentari, Timur Tengah Utara, NTT. Anak yang lahir pada 16 April 2008 ini merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Di rumah yang sederhana inilah, Maria tinggal bersama kakek yang sudah tua. Sejak ayahnya meninggal dan ibunya menikah kembali, Maria dan saudaranya ditinggalkan orang tuanya. Maria pun harus mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci piring. Awalnya di sekolah, ia bukan anak yang rajin sekolah. Kurangnya perhatian dari keluarga mengenai pentingnya pendidikan membuatnya tidak begitu memikirkan sekolah. Tapi, sejak hadirnya Tangan Pengharapan di sekolahnya, itu membuatnya kembali rajin bersekolah. Dengan diajarkan oleh guru Tangan Pengharapan, Maria mulai membangun kembali semangatnya untuk belajar. Kini, anak yang berusia 10 tahun ini sudah menjadi anak yang rajin. Bahkan prestasinya kian meningkat. Terima kasih para donatur yang telah mendukung pendidikan anak-anak di Gentari, Timur Tengah Utara. Kiranya uluran tangan kita dapat memberikan harapan bagi anak-anak pedalaman untuk dapat meraih impian dan memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Miss, nggak usah lah pulang. Itu di sini aja kita.
Itu sama-sama kita aja. Itu bikin tambah semangat kita jadinya. Iya. Yeni merupakan salah satu guru tangan pengharapan yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat yang ada di pedalaman Kepulauan Mentawai. Awal perjuangannya di pedalaman Gotap, Kepulauan Mentawai bukanlah hal yang mudah. Berbagai hal yang ia dapatkan ketika tinggal di kota membuatnya sulit untuk menerima keadaan. Mulai dari tidak adanya sinyal, lokasi yang hanya bisa dijangkau oleh sampan untuk melewati laut lepas, mencari dan memikul kayu api dengan jarak yang cukup jauh, membuatnya jauh dari kenyamanan yang biasa dia dapatkan. Namun di balik semua itu, ia sadar jika masyarakat di sekitarnya jauh lebih membutuhkan bantuan dari dirinya. Kondisi wilayah yang hanya bisa ditempuh menggunakan sampan selama kurang lebih 1 jam ini menjadikan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan. Tidak bersekolah membuat mereka tidak bisa membaca, berhitung, bahkan berbahasa Indonesia. Kalau bagi saya tantangan paling berat melewati laut. Karena satunya tidak bisa berenang. Ketika badai atau apa, tentu pilihan satu-satunya tenggelam kita. Tidak bisa. Itu aja mungkin yang paling berat untuk saya kalau di bagian pedalaman Mentawai. Kalau tantangan dari anak-anak, mungkin anak-anak sulit berbahasa Indonesia. Tidak bisa sama sekali berbahasa Indonesia. Tapi mereka mengerti ketika kita bicara bahasa Indonesia, cuman harus ada bahasa daerahnya sedikit-sedikit kita pakai. Mereka sangat tidak bisa dengan pengetahuan umum, seperti nama kampungnya aja tidak tahu mereka, atau nama desanya, nama kecamatannya tidak tahu mereka. Hal-hal di luar tidak mereka ketahui. Seperti pengetahuan umum itu pengen saya ajarkan kepada mereka sedikit-sedikit. Kemudian karakter sangat rendah sekali di sini karena kebebasan dari orang tua. Orang tua mereka sibuk seperti melaut, seperti ke ladang, tidak terurus soal karakter, dibebaskan aja mereka. Itu yang saya terbeban saya untuk soal karakter mereka, soal bahasa mereka, dan juga pengetahuan. Selama kurang lebih 2 tahun, Yeni telah melayani masyarakat di Gotap. Ia pun sangat bersyukur kepada masyarakat yang telah menerimanya dengan sangat baik dan menganggap dirinya sebagai keluarga. Kini, Yeni harus berpisah dan meninggalkan masyarakat Gotap untuk mengajar di wilayah pedalaman NTT. Ia begitu merasakan kesedihan yang sangat mendalam saat melihat wajah anak-anak, teman pemuda, dan para orang tua yang mengantarnya di dermaga. Hubungannya yang terjalin sangat baik kepada anak-anak dan masyarakat membuatnya sulit untuk berpisah. Ia berharap apa yang selama ini telah ia berikan kepada masyarakat dapat merubah setiap anak-anak dan masyarakat untuk bisa menggapai hidup mereka yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu donatur yang sudah mendukung anak-anak di Dusun Gotap melalui Feeding and Learning program Tangan Pengharapan. Mari bersama-sama menjadi tangan yang memberikan mereka harapan untuk bisa memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Belajar membaca yang setiap hari anak-anak lakukan kini membuahkan hasil. Dengan memfokuskan belajar mengenal huruf, suku kata, dan menulis, anak-anak mulai terbiasa dan telah lancar membaca dengan baik. Anak-anak kelas besar pun bisa mengejar ketertinggalan mereka. Mulai dari IPA, matematika, dan bahasa diajarkan kepada mereka. Dengan media belajar yang sederhana, para guru mampu meningkatkan semangat dan konsentrasi setiap anak. Bimbingan belajar yang dilakukan oleh setiap guru di Feeding and Learning Center Tainino ini juga memberi dampak positif bagi setiap anak. Seusai sekolah, mereka bisa lanjut belajar untuk mengejar ketertinggalannya. Dan setiap anak tidak perlu khawatir
karena sepulang sekolah mereka diberikan makanan bergizi agar bisa mengikuti kelas bimbingan belajar tanpa rasa lapar. Makanan bergizi, nasi lengkap beserta lauk pauknya menambah asupan gizi setiap anak di pedalaman timur ini. Senyum yang lebar menghiasi wajah mereka saat menyantap makanan yang diberikan oleh guru tangan pengharapan. Ini semua tidak terlepas dari bantuan para donatur dan pemberian feeding bagi anak-anak yang belajar di Center Tainino, Timur Tengah Utara. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin hingga Sabtu jam 6 pagi bersama Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Yohanes Kristianus di YouTube Yohanes Kristianus dan YouTube Henny Kristianus atau di Spotify Impact Community. Mari bergabung dalam program Pray, Sharing, and Answer di live Instagram Yohanes Kristianus setiap hari Rabu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Couples and Families, dan live Instagram Henny Kristianus setiap hari Sabtu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Young Adults. Kedua acara ini juga bisa disaksikan di YouTube channel Impact Community. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Kami membuka pelayanan doa dan konseling melalui email impactcommunity.id@gmail.com dan nomor 0811-977-7745 khusus untuk WA Chat. Ibadah Impact Community hari Minggu depan pukul 10 pagi dan pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dilayani oleh Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus di channel YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Pandemi COVID-19 menjadi bencana global di berbagai negara termasuk Indonesia. Jumlah pasien terkonfirmasi bertambah setiap harinya. Akibatnya terjadi lonjakan jumlah pasien COVID-19. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak pun tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tapi ya namanya jualan ya sekarang akhirnya ini menurun banget. Ya nggak per hari sih Chan, soalnya seminggu sekali, paling 200 ngasih uang ke saya. Seminggu. Itu juga kadang 10 hari 200. Makanya kalau dipikir sedih, anak dua. Makanya bersyukur dapat ini gitu kan, bantuan dari pemerintah juga belum ada sama sekali sekarang juga. Kita ya berharap sih pemerintah bisa melihat dari sisi kecilnya gitu, misalkan masuk ke kampung lah, gak usah harus ada gimana ya udah kita survei dengan cara gimana pun pemerintah gitu ya, survei mana benar yang benar-benar butuh dan mana yang benar-benar yang harus dibantu gitu. lagi parah terus terang aja. Bapak juga kan kerja di angkot, nyaloin di atas, parah sekali ini sebarang ini apa tuh COVID-19 ini. 2 bulan lebih Bapak bawa uang 3.000, 5.000. Kalau biasa mah lumayan dah, ada 40, ada 50 ya. Sampai 2 bulan lebih kan? Iya. Bapak kalau itu mah nangis Bapak. Nangis. Bisa dapat uang enggak? Apalagi mau hari raya. Enggak ada apa-apa. Pengen ya, bukannya saya mengharap banget dari pemerintah itu datang ke saya buat bayar kontrakan, bisa kan cuma nambahin sedikit gitu. Kalau misalnya nggak juga ya bukan milik kali, bukan rezeki gitu. Apa boleh buat paling keluar dari kontrakan itu.
Yayasan Tangan Pengharapan sudah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan sejak awal berlakunya PSBB di berbagai daerah. Bantuan yang diberikan berupa 692 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 1.175 bantuan makanan siap saji, beserta sarung dan masker bagi masyarakat tunawisma. 6.448 bantuan sembako yang berisi beras 5 kilo, 2 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, dan 5 masker. 400 bantuan dana tunai kepada kepala keluarga yang ekonominya rentan terdampak pandemi COVID-19. Pendistribusian bantuan ini disalurkan ke 104 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Nias, Mentawai, Kalimantan Barat, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pendistribusian paket sembako telah disiapkan dan akan dibagikan setiap minggunya secara konsisten dengan total paket minimal 500 paket sembako dan 350 paket makanan siap saji beserta sarung dan masker setiap minggunya. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban sesama bangsa mengatasi masa sulit akibat virus corona. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan, dan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Halo, apa kabar? Saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan baik-baik dan dipelihara Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama Impact Community. Hari ini kita akan kembali dilayani dalam pujian penyembahan oleh Frankie Kuncoro, seorang penyembah yang sangat diurapi Tuhan. Dan juga firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus yang saya percaya akan sangat memberkati setiap Anda. Mari siapkan hati, ajak keluarga yang belum siap untuk segera bergabung, buka hati dan mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya bahwa ibadah hari ini akan sangat memberkati setiap kita. Enjoy the service. Roh Kudus, kami menghampirimu. Kaulah yang kami perlukan lebih dari segala-galanya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan bersama-sama, Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, ya. Penolong yang sejati dan suci.
rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, katakan, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Amin. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Oh, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah, katakan, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Ya, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh, Roh Kudus, pribadi-Mu yang terindah di hidup kami. Yeah, yeah, oh, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Come on, sing it out. Sing like never before, oh my soul, and I worship Your holy name. Sing, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name, and I worship Your holy name. I worship Your holy name.
Bapa di surga, kami bersyukur hadirat-Mu memberkati lewat pujian penyembahan, menyegarkan, memberi kekuatan yang baru. Dan saat waktu yang kami mengizinkan Tuhan berbicara secara khusus buat kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Demi nama Yesus, kita semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, suatu kehormatan boleh kembali menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saat ini saya mau menyambung firman Tuhan yang saya mau bagi kepada kita semua dengan tema Living by Faith, hidup oleh iman. Hidup oleh iman artinya hidup bergantung dengan iman. Bicara hidup bergantung dengan iman berarti iman dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita ada di atas saja, tapi iman dibutuhkan waktu kita ada di bawah. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi iman dibutuhkan waktu kita juga tidak sehat. Iman dibutuhkan bukan dalam keadaan baik-baik, tapi iman juga dibutuhkan dalam keadaan tidak baik. Karena iman adalah currency kerajaan Allah. Iman adalah mata uang kerajaan Allah. Mata uang bicara soal nilai tukar. Jadi kalau kita ingin menarik apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, tidak ada cara lain. Bukan menggunakan US dollar, bukan menggunakan euro, bukan menggunakan pound sterling, tapi menggunakan iman. Karena iman adalah bahasanya Tuhan. Jadi kalau kita mau nyambung sama Tuhan, tidak ada cara lain. Gunakanlah imanmu. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Jadi menarik di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa orang benar tidak hidup oleh pengertiannya. Orang benar tidak hidup oleh pengalaman masa lalunya. Orang benar tidak hidup oleh kekuatan uangnya, tapi orang benar hidup oleh iman. Jadi yang menarik di sini adalah kenapa Tuhan mau kita bertumbuh secara iman? Karena tujuan daripada iman bukan mencapai keinginan kita. Tujuan daripada iman bukan agar doa-doa kita dipenuhi, bukan visi kita terjadi dalam kehidupan kita, tapi tujuan daripada iman yaitu mengubah kehidupan kita menjadi seperti Yesus. Sebab Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tak seorang pun berkenan kepada Allah tanpa iman. Bagaimana mungkin Tuhan mau bercampur tangan dalam kesulitan kita kalau dia gak berkenan sama kita? Bagaimana mungkin Tuhan mau mencurahkan yang terbaik dalam hidup kita kalau dia sendiri gak berkenan sama kita? Itu sebabnya kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, yang kita perlu lakukan adalah bangunlah imanmu. Tidak ada salahnya kita mau bangun pendidikan yang tinggi, tidak ada salahnya kita mau bangun keuangan yang lebih baik, tidak ada salahnya kita mau bangun bisnis. Tapi jangan lupa yang membuat kita berkenan kepada dia ketika kita mampu membangun iman kita. Yang menarik, sepanjang Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kata pengharapan ditulis 85 kali. Kata kebenaran ditulis 230 kali. Kata kasih ditulis 258 kali. Tapi kata iman ditulis lebih daripada 558 kali. Kalau kata iman lebih banyak dikutip atau dibahas di Alkitab daripada kosakata penting lainnya, berarti iman adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari dan hidupi. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat iman kita hidup, bagaimana membuat iman kita bertumbuh. Yang pertama, untuk membuat iman kita terus bertumbuh dan hidup, yaitu kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang beriman. Kelilingi dirimu dengan sobat-sobatmu yang beriman. Tidak usah jauh-jauh, Yesus memberi sebuah keteladanan, menunjukkan sebuah kerendahan hati yang begitu luar biasa. Dia sendiri selalu kemana-mana dalam keadaan duka cita, dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, dia selalu merapatkan dirinya dengan sobat yang beriman. Memang Yesus punya 500 murid, memang Yesus punya 120 murid, memang Yesus punya 12 murid, tapi dia dekat pada teman yang 3 orang ini, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus adalah rasul iman, Yohanes adalah rasul kasih, sedangkan Yakobus adalah rasul pengharapan. Waktu Yesus dalam keadaan tertekan di Taman Getsemani, di mana dia dalam keadaan gentar dan takut. Saking gentar dan takutnya keluar keringat, bukan keringat air tapi keringat pembuluh darahnya pecah, yaitu darahnya mengalir dari tetesan-tetesan di tubuhnya. Yang menarik, Yesus menghadapi perjuangan ini dan tidak maju sendirian. Dia juga libatkan ketiga murid terdekatnya. Imannya tidak jomplang.
yang imannya tidak jauh daripada dia, untuk bersama-sama berdoa. Walaupun memang murid-murid sempat tertidur, tapi paling tidak ini menguatkan Yesus untuk menghadapi kesulitan yang begitu besar. Saat Yesus hendak mau melihat kemuliaan, di mana Elia dan Musa turun ke bumi, di mana Yesus akan berbicara kepada mereka, yang Yesus lakukan adalah dia mengajak 3 murid terdekat, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk melihat kemuliaan yang begitu luar biasa. Dan suatu gambaran ketika kita sulit, yang kita perlu lakukan adalah rapatkan diri kita kepada orang-orang beriman, supaya ada kekuatan untuk menjalankan kehidupan ini. Dan kalau kita pengen lihat kemuliaan Tuhan turun dari surga, dari cara lain, rapatkan diri kita dengan orang-orang beriman. Saat Yesus didatangi oleh kepala rumah ibadat bernama Yairus, yang anaknya sedang sakit parah, semata wayang wanita, di mana imam besar ini berkata, tolong bantu anakku dalam keadaan sakit parah. Dalam perjalanan Yesus menuju ke rumah kepala rumah ibadat ini, anaknya sudah meninggal. Sampai di rumah, orang-orang udah pada menangis, tapi Yesus menguatkan iman kepala rumah ibadat ini, yaitu Yairus, dan berkata, anakmu bukan mati tapi tidur. Dan yang Yesus lakukan adalah dia mulai masuk ke kamar dan mengundang 3 murid terdekatnya dan menutup pintu. Tentu libatkan Yairus dan istrinya dan berdoa. Maka anak tersebut yang mati bangkit kembali. Satu gambaran kalau kita mau lihat bisnis kita bangkit, karir kita bangkit, kesehatan kita bangkit, keuangan kita bangkit, rumah tangga kita dalam keadaan yang bangkit. Yang kita perlu lakukan adalah mari rapatkan diri kita dari orang-orang yang beriman. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan artinya tingkah laku. Kata kebiasaan artinya habit. Jadi habit kita rusak bukan karena problem. Problem tidak pernah merusak habit kita. Justru kadang-kadang problem membentuk habit kita. Yang tinggi hati jadi rendah hati, yang kikir jadi murah hati, yang tadinya hidupnya sembarangan jadi lebih tertib. Yang merusak habit kita adalah pergaulan yang salah. Your friends determine your future. Persahabatan kita menentukan masa depan kita. Jadi yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah sahabat saya ini negatif atau positif? Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin ngomong kotor, nyakitin orang dengan perkataan dan perbuatan, kita gak lagi mencapai target, kita gak lagi sayang sama keluarga kita gak berjalan dalam kesucian, kita gak lagi dekat sama Tuhan. Saya bisa pastikan teman-temanmu ada teman-teman negatif. Lalu sebaliknya, kalau hari ini kita selalu mencapai target, perkataan kita membangun, iman kita tumbuh, kedekatan kita sama Tuhan makin melekat, kita makin sayang sama keluarga, saya bisa pastikan teman-temanmu ada teman-teman positif. Sebab orang di sekitar kita punya daya pindah yang cepat untuk memindahkan segala sesuatu. Orang di sekeliling kita punya pengaruh yang dominan dalam hidup kita. Itu sebabnya tolonglah dianalisa, apakah temanmu itu positif atau negatif, dengan melihat dari tahun lalu sampai tahun ini. Apakah kasihmu bertambah-tambah atau kasihmu berkurang-kurang? Apakah kesabaranmu bertambah-tambah atau kesabaranmu berkurang-kurang? Tolong dianalisa dari mulai awal COVID masuk di Indonesia sampai hari ini. Apakah sukacita kita bertambah-tambah, berkurang-kurang? Atau damai sejahtera kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Penguasaan diri, self defense kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Kalau kita tahu ternyata kita makin punya karakter turun atau lebih buruk, yang kita perlu lakukan adalah belajar tinggalkan teman-temanmu yang kurang berkualitas, dan rendah hatilah untuk kumpul dengan teman-teman yang positif, teman-teman yang beriman. Dan yang menarik di sini adalah, mungkin kita berkata, Pak, bagaimana saya dalam keadaan sulit seperti ini, saya bisa bangkit gampang, mudah. Selama kita punya teman-teman produktif, maka dia akan membantu kita. Dalam kondisi seperti ini, begitu banyak orang-orang siap bantu kita. Saya teringat dalam Matius pasal yang ke-25, ayat 14-29, diceritakan ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 1 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 5 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu tuan itu berangkat. Hamba yang punya 5 talenta coba menjalankannya, dan kemudian berkembang dari 5 jadi 10. Hamba yang punya 1 talenta coba menjalankannya, tapi tidak berkembang. Dia akhirnya merasa gagal
Dan akhirnya dia duduk, membunuh potensinya, komplain kepada pemimpin yang tidak adil. Kenapa temanku diberi 5, kenapa temanku diberi 2 sedangkan aku 1. Dia komplain juga kepada sahabat yang punya 5, kenapa tidak pernah bantu aku. Tapi yang menarik adalah hamba yang punya 2 talenta di sini, dia sedang ada dalam persimpangan jalan, memutuskan untuk bersahabat dengan yang punya 1, atau memutuskan dengan bersahabat yang punya 5. Memang orang yang ada di sebelahnya, yaitu yang punya 1, suaranya lebih keras, gaungannya dan tarikannya lebih keras. Tapi yang saya pelajari dari hamba yang punya 2 talenta ini, memang yang punya 2 talenta ini bisa saja komplain, kenapa temanku diberi 5, kenapa temanku diberi 1 sedangkan aku 2. Kalau dia 5 itu 1, harusnya aku 3. Domisol itu harmonis, 1, 2, 3, 5 itu harmonis, bukan 1, 2, 5 itu fals. Dia bisa aja komplain, kenapa aku diberi 2, harusnya aku diberi 3. Dan untuk dia bergaul dengan yang punya 5, dia harus melewati beberapa barrier. Memang tidak disebutkan di dalam Alkitab ada orang yang punya 3, ada yang punya 4. Tapi pasti di dunia ini ada orang-orang yang punya 3 talenta dan 4 talenta. Dia harus melewati barrier orang yang punya 3 talenta, barrier melewati orang yang punya 4 talenta, dan kemudian dia bergaul dengan teman yang punya 5 talenta. Yang menarik dalam Matius pasal 25 ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Berbuat demikian artinya berbuat sama seperti sahabat yang punya 5. Karena dia bergaul dengan sahabat yang punya 5, akhir talenta dari 2 jadi 4. Berarti dari cerita ini menjelaskan pada kita, it doesn't matter saat ini kita lahir dari keluarga miskin, it doesn't matter kita saat ini dalam keadaan tumbang, doesn't matter kita saat ini dalam keadaan terpuruk. Selama kita bergaul dengan orang-orang produktif, maka talenta kita yang sedikit jadi banyak. Kita yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Haleluya. Yang kedua, bagaimana membuat iman kita hidup? Berani mengucapkan kata-kata iman. Yang kedua, kita harus belajar berani untuk mengucapkan kata-kata iman. Your word is not just communication, but your word is creation. Kata-kata kita bukan sekedar komunikasi, tapi kata-kata kita bisa punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya kita mesti hati-hati kepada siapa kita berkata-kata. Kata-kata kita bisa mendatangkan berkat. Kata-kata kita juga bisa mendatangkan kutuk. Sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Waktu hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan dengan perkataannya. Kecuali Tuhan ciptakan di hari ke-6 manusia, dia membentuk dengan tangannya. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, maka kuasa yang sama juga ada dalam diri manusia. Itu sebabnya kita akan pelajari bagaimana untuk kita mengeluarkan kata-kata iman. Roma pasal 10 ayat 8 dan 9. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dijelaskan di sini ternyata lokasi iman tidak jauh-jauh dari kita. Tapi lokasi iman saking dekatnya ada di dalam hati kita dan ada dalam mulut kita. Nah, bagaimana membuat iman itu bisa bekerja? Simple, sederhana. Yaitu dengan rajin-rajin mendepositkan firman sebanyak mungkin di dalam hati kita. Dengan mempelajari firman, dengan membaca firman, dengan banyak mendengar firman, dengan banyak merenung firman. Begitu dia penuh, suatu kali dia akan tumpah lewat kata-kata kita. Itulah yang mendatangkan mujizat. Saya teringat dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata timbul artinya dia keluar secara otomatis. Keluar dengan sendirinya. Kalau kita berdiri di depan danau atau laut yang luas, kita melihat 5 menit, 10 menit, 15 menit, tiba-tiba ada yang timbul dari dalam laut tersebut. Entah itu kodok, buaya, atau ikan. Masalahnya begini, danau atau laut tersebut tidak akan pernah menimbulkan sesuatu kalau dia tidak pernah tinggal di dalamnya. Karena dia udah tinggal terlalu lama di dalam, maka sekali-sekali dia timbul. Sama hal dengan iman. Jadi iman gak usah dipaksa untuk muncul dengan sendirinya. Yang kita perlakukan mekanismenya adalah rajin-rajin mendepositkannya. Maka suatu kali dia akan timbul. Dan itulah menjadi kuasa.
Saya teringat dalam Matius pasal 9 ayat 20-21 diceritakan ada seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah mencoba pergi ke berbagai tabib, dokter tidak sembuh. Membuktikan bahwa dia bisa bertahan hidup. Kalau dia tidak pergi ke dokter, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup 12 tahun keluar darah. Karena saya punya staf di mana adiknya di pedalaman NTT, perbatasan Timor Leste dengan NTT, mengalami pendarahan 2 tahun. Dan mamanya sungkan untuk telepon kakaknya yang sedang bekerja sama kita di Jakarta untuk diobati di rumah sakit. Tapi mamanya cuma mengobati secara tradisional. Dan ketika tidak bisa tertolong, darahnya habis, HB-nya turun drastis, maka adiknya meninggal. Wanita ini bisa 12 tahun bertahan karena dia pergi ke berbagai macam tabib. Namun sudah sembuh, sudah habis uang banyak. Yang luar biasa ketika Yesus lewat di kotanya. Kemudian wanita ini dalam keadaan berdarah-darah. Dengan menudung dia punya kepala dengan penutup. Karena menurut tradisi Yahudi, ketika seorang datang bulan, maka orang tersebut dianggap najis dan tidak layak. Itu sebabnya dia menutup wajahnya dan kepalanya dengan kerudung sambil merangkak. Dan waktu dia merangkak, orang berkata najis. Begitu dia rendahkan, ada orang yang menginjak dan menendang wanita ini. Begitu direndahkan, bahkan dia harus menghirup debu karena jalan pada waktu itu bukan jalan aspal seperti sekarang ini. Tapi yang menarik di sini, wanita ini berkata, asalkan ku jamah ujung jumbanya, aku sembuh. Suatu perkataan iman yang begitu luar biasa. Dan betul, begitu dia pegang ujung jubah Yesus, mujizat kesembuhan terjadi, darahnya berhenti. Yesus berkata, siapa yang pegang aku? Murid berkata, dari tadi kita semua pegang-pegang. No, beda. Yang ini pegang, ada kuasa yang mengalir. Satu gambaran, kalau kita keluar dari rumah, kembali ke rumah, tiba-tiba dompet kita hilang, atau handphone kita hilang, atau barang kita hilang, mungkin ada orang yang merogok tas kita, kantong kita, tanpa kita sadari. Tapi Yesus dipegang ujung jubahnya, dia berasa. Kenapa? Yang lain gak pegang dengan iman, tapi wanita ini pegang dengan iman. Dan kemudian wanita ini berdiri dan berkata, saya yang pegang. Yesus berkata, karena selama 12 tahun dia direndahkan, Yesus menghargai wanita ini sambil berkata, my daughter, anak perempuanku. Biasanya Yesus berkata, hai wanita, hai perempuan. Kali ini Yesus mengangkat derajat wanita ini, my daughter, anak perempuanku, imanmu telah menyembuhkanmu. Menarik. Yang menjadi pertanyaan ada, dari mana wanita ini bisa tahu ada kuasa di ujung jubah Yesus? Ternyata wanita ini selama 12 tahun bukan cuma sekedar pergi ke dokter, tapi dia rajin mempelajari firman Tuhan. Karena kata jubah di dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa asli artinya kanaf. Kanaf artinya sayap. Sebelum Yesus datang 400 tahun sebelumnya, dalam kitab Maliaki, di mana diceritakan dalam Maliaki 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kanafnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu. Lepaskan. Rupanya wanita ini mempelajari firman Tuhan selama 12 tahun pendarahan. Dia mengerti di balik kanaf Yesus, di balik jubah Yesus, di balik sayap Yesus ada kesembuhan. Makanya dia berkata, asalkan ku pegang kanaf, maka ku sembuh. Terjadi sesuai dengan apa yang dia pelajari selama ini. Perkataannya penuh dengan kuasa. Dan sejak hari itu, yang sungguh lebih menarik lagi, orang melihat ternyata di balik kanaf Yesus, pada sayap Yesus ada kesembuhan. Maka orang-orang dari daerah Galilea yang sakit dibawanya kepada Yesus dalam Matius pasal 14 ayat 35 sampai 36. Dan mereka meminta untuk Yesus mengizinkan memegang kanafnya. Dan semua orang yang memegang kanaf atau sayap atau jubah Yesus, mereka menjadi sembuh. Sungguh luar biasa. Ketika masalah diperkatakan, masalah bisa selesai. Apapun masalahmu saat ini, kondisimu, wanita yang sudah 12 tahun dalam keadaan keterburukan bisa mengalami mujizat kesembuhan karena ada kuasa dalam perkataan. Matius 17 ayat 20, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, maka kau berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu beranjak. Berarti bukan ukuran imanmu yang menentukan mujizat, karena biji sawi itu lebih kecil dari telur cecek. Kalau
Iman sebesar telur cecek saja bisa memindahkan gunung. Apalagi iman yang lebih besar. Berarti bukan ukuran imanmu yang mendatangkan mujizat. Tapi ketika engkau berani berkata kepada masalahmu, maka masalahmu akan selesai. Gunung aja pindah. Apalagi masalah keuanganmu. Gunung aja pindah. Apalagi masalah cuma rumah tanggamu. Gunung aja pindah. Apalagi masalah pekerjaan. Penyakitmu. Dia sanggup untuk melakukannya. Wah, luar biasa. Jadi dalam hal ini jangan ceritakan tentang masalahmu, tapi berkatalah pada masalahmu. Jangan berkata istriku tuh susah berubah pak, ngoceh terus, ngomong terus, nyakitin terus dengan mulutnya. Matahari terbenam sampai matahari terbit selalu ngomong lagi sampai terbenam, ngomong terus, ngoceh, nyakitin orang, ngomong gak dipikir. Berhenti berkata salah, berkata buruk pada istrimu. Dan katakanlah pada istrimu, wow, istriku lemah lembut, istriku panjang sabar, istriku punya penguasaan diri yang luar biasa. Maka terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Jangan pernah berkata suamiku dan tidak bisa diharapkan. Selalu menyeleweng, lingkuh, nyakiti, kasar, kejam. Berhenti ceritakan tentang masalahmu, tapi berkatalah pada masalahmu. Katakanlah bahwa suamimu setia, suamimu penuh kasih, suamimu panjang sabar, suamimu punya penguasaan diri. Maka terjadi sesuai dengan perkataanmu. Firman Tuhan berkata, baiklah yang lemah berkata kuat, yang miskin berkata aku kaya, yang sakit berkata aku sembuh. Luar biasa. Yang ketiga, bagaimana membuat iman kita itu hidup, mentaati firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh jadi mumi, jadi mayat. Juga iman tanpa perbuatan. Nonsen ngomong besar. Karena iman sama percaya berbeda. Percaya itu pasif, iman itu aktif. Jadi percaya bukan iman. Percaya itu pasif, iman itu aktif. Saya percaya bahwa makanan yang ada di depan saya, sebuah ilustrasi saja, bisa membuat perut saya kenyang. Tapi dengan saya duduk-duduk saja, gak buat apa-apa, bagaimana mungkin makanan tersebut bisa mengenyangkan saya? Yang saya perlu lakukan adalah saya mulai bangkit dari rasa nyaman saya, mulai aktif bekerja, cari duit, kemudian keluarkan dompet dan beli makanan itu. Dan kemudian kita mulai makan. Maka kita punya rasa lapar segera hilang. Sama halnya dengan iman. Iman itu harus ada usaha, harus ada upaya, harus ada tindakan dan perbuatan. Makanya begitu banyak orang Kristen, banyak dengar khotbah di YouTube, di tempat ibadah. Tapi kenapa hidupnya gak pernah berubah? Hidupnya sama-sama aja. Padahal udah lama dibaptis, padahal udah lama melayani Tuhan. Karena dia cuma dengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Cuma percaya dan bukan iman. Tapi juga ada orang-orang yang dengar firman Tuhan, besokannya berubah, minggu depannya berubah, bulan depannya berubah, tahun depannya berubah. Kenapa? Karena dia dengar dan kemudian melakukannya. Banyak orang percaya bahwa Tuhan bisa berkati, tapi disuruh menabur dia gak mau. Banyak orang percaya dia bisa mengalami financial upgrade setiap tahun, Tuhan bisa memberkati, tapi disuruh upgrade dalam menabur gak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami upgrade dalam menuai kalau kita gak pernah upgrade dalam menabur? Ukuran yang kita pakai untuk menabur akan diukurkan kembali kepadamu. Banyak orang percaya bahwa Tuhan bisa bikin open heaven, surga terbuka, tapi disuruh mengampuni gak mau. Bagaimana mungkin surga bisa terbuka kalau kita sendiri menutup hati kita kepada orang yang terluka sama kita? Jadi kita bisa melihat di sini ternyata mujizat terjadi ketika kita mulai melakukannya. Banyak orang percaya saya bisa kurus bulan ini, tapi nggak mau diet, nggak mau puasa. Bagaimana mungkin bisa kurus kalau nggak diet? Jadi sekali lagi kita perlu bertindak dan mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan cerita terakhir. Tahun 1859 ada seorang bernama Charles Baldwin
menunjukkan kemampuannya berjalan di atas tali. Dan suatu kali dia kumpulkan begitu banyak orang yang ada di kotanya, dan dia tunjukkan kebolehannya dia berjalan di atas gunung yang berbeda. Dan kemudian dia berkata sebelum berjalan di segunung, berapakah di antara kalian yang percaya bahwa saya bisa melewati? Semua orang penonton tersebut mengangkat tangan dan berkata, kami percaya. Dan kemudian Charles Borden mulai menunjukkan kebolehannya berjalan di atas tali tanpa alat bantu. Dan begitu sampai di ujung dia kembali lagi ke tempat yang sama dan semua orang memberikan aplaus dan tepuk tangan. Hebat Charles Borden, you're marvelous, amazing, awesome. Dan kali ini Charles Borden menantang kepada orang-orang menonton. Saya mau berjalan lagi kembali ke gunung seberang dan ke tempat ini. Adakah di antara kalian yang mau ikut bersama dengan saya untuk berjalan dengan dalam mujizat? Ditunggu 1 menit, 2 menit, tidak ada yang mengangkat tangan. Charles Borden berkata, kamu, tidak. Nggak ada yang berani, nggak ada yang punya iman. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak kecil laki-laki mengangkat tangan. Dan Charles Borden berkata, silakan naik. Dan Charles Borden kemudian menopangnya, menggendongnya. Dan kemudian dia berjalan di atas tali, menyeberangi gunungan, kembali lagi. Kali ini orang-orang bukan cuma tepuk tangan sama Charles Borden, tapi juga tepuk tangan sama anak ini yang punya iman dan keberanian begitu luar biasa. Selesai itu, wartawan bertanya sama anak kecil itu, kok kamu bisa percaya? Kok kamu bisa punya keberanian mau digendong sama bapak itu? Seandainya kamu jatuh bagaimana? Kemudian anak kecil dia berkata, dia adalah bapakku. Jadi aku percaya dan aku telah menyaksikan berkali-kali dia mampu berhasil melewati tali dengan jalan di atasnya. Wow, satu gambaran bahwa kita punya Tuhan yang gak pernah gagal, betul? Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, betul? Kita punya Tuhan yang sempurna, betul? Kalau dia mulai berkata sesuatu, percayakanlah dan bertindaklah, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Kami belajar hari ini bagaimana untuk membuat iman kami bertumbuh. Yang pertama, kami berkelilingi dengan orang-orang beriman. Kirimkan orang-orang yang imannya teguh untuk terus menopang. Karena kami gak selalu ada di atas. Ada momen-momen di mana kami ada di bawah. Dan yang kedua, kami belajar untuk kami berani mengucapkan kata-kata iman. Bukan membicarakan tentang masalah, tapi bicara pada masalah kami. Yang ketiga, kami mulai menjadi pelaku firman Tuhan. Mentaati apa yang Kau katakan. Karena kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang sempurna. Tuhan yang gak pernah gagal. Dan ketika kami melakukannya, maka kami akan berjalan dalam mujizat-mujizat. Dan kami boleh mengalami perkenanan Tuhan dalam nama Yesus. Bapak, kami mau mengangkat pergumulan saudara-saudari kami yang telah mengirimkan permohonan doa kepada Impact Community. Kami mau berdoa untuk mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kelancaran usaha mereka, pemeliharaan untuk kesehatan, pertobatan suami dari judi, game online, dan adiksi terhadap minuman keras, kelancaran proses persalinan dan kebutuhan dana, juga kesembuhan dari penyakit lambung dan herpes, kemudian pengelolaan warisan, kerukunan bersaudara, kelepasan dari hutang online, dan juga pemulihan dari gangguan kecemasan. Berdoa Tuhan untuk setiap permohonan doa ini. Tuhan, kami percaya Engkau Maha Kuasa. Kau terlebih besar dari semua apapun yang jadi permasalahan mereka. Kuasa-Mu sanggup Tuhan menolong setiap orang-orang yang telah mengirimkan permohonan doa ini. Kami percaya Tuhan, mereka berharap kepadamu dan Tuhan pasti ikut campur tangan dalam hidup mereka. Tolong mereka yang sakit Tuhan. Berdoa agar kuasa bilur-bilur, kuasa darah Yesus boleh menyembuhkan setiap mereka. Juga mereka yang membutuhkan keuangan Tuhan, pergumulan dalam ekonomi, Tuhan mari tolong mereka, berkati mereka Tuhan. Juga kami mau mengucap syukur untuk setiap jawaban-jawaban doa. Untuk seorang ibu yang sudah mendapat jawaban doa, melihat perubahan sikap suaminya menjadi lebih baik, kesembuhan dari berbagai penyakit, beberapa ucapan syukur atas kesembuhan yang mereka alami, pemulihan dari adiksi rokok, perubahan sikap secara pribadi, pemulihan hubungan kedua orang tua, dan kanker yang didiagnosa sebelumnya hilang. Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib,
Engkau Tuhan sungguh-sungguh penyembuh kami. Terima kasih Bapa buat setiap orang-orang yang telah menerima jawaban atas doa-doa mereka. Terima kasih untuk uluran tangan-Mu dan kepedulian-Mu buat hidup mereka. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap umat-Mu yang menonton tayangan program Impact Community ini. Berdoa agar setiap mereka dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala pencobaan. Biar kiranya rumah tangga mereka sejahtera, harmonis, dipenuhi dengan kebahagiaan. Biarlah anak-anak mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Biarlah pertimbangan hati mereka adalah kebenaran akan firman Tuhan dan takut akan Engkau. Bapa, hamba-Mu berdoa agar kiranya Tuhan sepanjang minggu ini apa saja yang mereka kerjakan Tuhan menyertai. Dan mereka sungguh-sungguh melihat penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah bergabung bersama Impact Community. Minggu depan kita akan kembali mengadakan ibadah online pada tanggal 31 Mei. Jam 10 pagi dan jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kembali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online bersama Impact Community. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk uluran tangan bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan di masa COVID-19 ini. Kami ingin memberikan laporan atas penggunaan donasi yang diberikan melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Kami telah menyalurkan 692 APD, 1.175 makanan siap saji, 6.448 paket sembako, dana tunai untuk 400 orang, dan juga konsultasi keluarga, finansial, konseling, dan doa untuk 2.375 orang per hari Jumat kemarin. Izinkan saya berdoa buat Anda. Bapa, kami berdoa untuk setiap partners Impact Community dan juga Yayasan Tangan Pengharapan. Bapa, berkati setiap taburan mereka. Nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa agar setiap benih yang mereka tabur boleh bertumbuh, berbuah, dan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda buat hidup mereka. Kami percaya orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan akan sempurna buat hidup mereka. Pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup mereka. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah terulur untuk menolong begitu banyak orang. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Apabila Anda diberkati oleh pelayanan Impact Community, Anda bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan ini dengan memberikan donasi di nomor rekening di bawah ini. Bagi Anda yang ingin berkontribusi untuk pelayanan peduli sesama, untuk membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan di masa COVID-19, Anda juga dapat memberikan hashtag peduli sesama di nomor rekening di bawah ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap taburan Anda. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama Impact Community dalam ibadah online hari ini. Have a blessed Sunday. God bless you. Kiranglah, oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah. Katakan Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh kiranglah, katakan Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah Pandemi COVID-19 menjadi bencana global di berbagai negara termasuk Indonesia. Jumlah pasien terkonfirmasi bertambah setiap harinya. Akibatnya terjadi lonjakan jumlah pasien COVID-19. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak pun tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tapi ya namanya jualan ya sekarang ACN menurun banget. Ya nggak per hari sih kan, soalnya seminggu sekali, paling 200 ngasih uang ke saya. Seminggu. Itu juga kadang 10 hari 200. Makanya kalau dipikir sedih, anak dua. Makanya bersyukur dapat ini gitu kan, bantuan dari pemerintah juga belum ada sama sekali sekarang juga. Kita ya berharap sih pemerintah bisa melihat dari sisi kecilnya gitu. Misalkan masuk ke kampung lah, gak usah harus ada gimana ya udah kita survei dengan cara gimana pun pemerintah gitu ya, survei mana benar yang benar-benar butuh dan mana yang benar-benar yang harus dibantu gitu. Lagi parah terus terang aja. Bapak juga kan kerja di angkot, nyaloin di atas. Parah sekali ini sebarang ini apa tuh COVID-19 ini. 2 bulan lebih Bapak bawa uang 3.000, 5.000. Kalau biasa mah lumayan dah, ada 40, ada 50 ya. Sampai 2 bulan lebih kan. Iya. Bapak kalau itu mah nangis Bapak. Nangis. Bisa dapat uang enggak. Apalagi mau hari raya. Enggak ada apa-apa. Pengen ya, bukannya saya mengharap banget dari pemerintah itu datang ke saya buat bayar kontrakan, bisa kan cuma tambahin sedikit gitu. Kalau misalnya nggak juga ya bukan milik kali, bukan rezeki gitu. Apa boleh buat paling keluar dari kontrakan itu. Yayasan Tangan Pengharapan sudah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan sejak awal berlakunya PSBB di berbagai daerah. Bantuan yang diberikan berupa 692 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 1.175 bantuan makanan siap saji, beserta sarung dan masker bagi masyarakat tunawisma. 6.448 bantuan sembako yang berisi beras 5 kilo, 2 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, dan 5 masker. 400 bantuan dana tunai kepada kepala keluarga yang ekonominya rentan terdampak pandemi COVID-19. Pendistribusian bantuan ini disalurkan ke 104 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Nias, Mentawai, Kalimantan Barat, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pendistribusian paket sembako telah disiapkan dan akan dibagikan setiap minggunya secara konsisten dengan total paket minimal 500 paket sembako dan 350 paket makanan siap saji beserta sarung dan masker setiap minggunya. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban sesama bangsa mengatasi masa sulit akibat virus corona. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan, dan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745.